Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang jamahan Tuhan memulihkan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Dia sanggup lakukan karena Dia Allah yang berkuasa. Kalau tangan Tuhan terulur menjamah masalah kita, maka apapun yang menjadi masalah kita bisa diselesaikan. Kalau tangan Tuhan terulur menjamah penyakit kita, maka apapun yang menjadi penyakit kita akan disembuhkan. Tangannya tangan yang berkuasa. Kalau tangan itu terulur dan menjamah kita, maka segala perkara bisa jadi saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar bersama bagaimana kita mengalami jamahan Tuhan, bagaimana kita mengalami tangannya terulur menjamah kita, menyelesaikan masalah dan persoalan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, supaya malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal pertama ayat 40 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi
dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana di dalam perikop ini diceritakan tentang peristiwa seorang kusta yang mengalami perkara yang besar, mengalami mujizat, mengalami uluran tangan Tuhan menjamah dia, saudara. Seorang kusta adalah orang yang mengidap satu penyakit yang dianggap najis, sehingga kalau ada seorang yang kena kusta, maka dia akan diusir dari keluarganya, diusir dari masyarakat, dan kemudian diasingkan. Dia dianggap najis, dianggap hina oleh karena mengidap penyakit kusta. Saudara, bisa kita bayangkan bagaimana situasi dan keadaan hidup orang kusta ini. Betapa menyedihkannya situasi kehidupannya, di mana dia mengidap satu penyakit. Dengan mengidap satu penyakit saja sudah sangat membutuhkan perhatian. Ditambah lagi setelah dia mengidap penyakit kusta tersebut, dia diusir dari tengah keluarga, bahkan diusir dari tengah masyarakat, kemudian diasingkan. Bayangkan kesedihannya, duka hatinya itu berlipat kali ganda, karena dia harus mengidap penyakit dan kemudian dia harus juga menghadapinya sendiri. Tidak ada orang yang mau membantu dia, menghibur dia, mengobati dia dalam menghadapi penyakit itu, saudara. Bayangkan betapa hinanya, betapa sedihnya kehidupan orang kusta tersebut. Tetapi saudara, satu kali dia datang, dia dengar berita tentang Yesus, dan kemudian dia datang kepada Yesus. Lalu di ayat 41 tadi dikatakan, saat orang itu datang kepada Yesus, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di mana ada orang kusta yang satu orang pun tidak ada lagi yang mengasihi, tidak ada lagi yang peduli, tapi masih ada satu pribadi yang peduli dan mengasihi, yaitu Yesus. Mungkin saat ini saudara ada dalam kondisi yang berat, yang saudara ada masalah, ada persoalan, mungkin ada penyakit, dan kemudian dari masalah, persoalan, penyakit yang sedang saudara tanggung, mungkin saudara sudah kurang mendapat perhatian dari keluarga, saudara merasa tidak dikasihi, saudara merasa tidak diperhatikan, dan sebagainya. Dan itu membuat saudara seperti putus asa dalam menjalani kehidupan saudara. Dengar saudara, apapun situasi kondisi yang saudara hadapi, sekalipun mungkin keluarga-keluarga sudah bosan melihat saudara, bosan merawat saudara dalam kondisi yang saudara alami, dengar, masih ada satu pribadi yang berbelas kasihan. Sama seperti kepada orang kusta itu, dia berbelas kasihan, padahal orang kusta sudah dianggap najis dan hina, tetapi dia mengasihi. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang kusta itu. Dan hari ini pun Yesus mengasihi kita, saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat situasi dan keadaan kehidupan kita malam hari ini, apapun situasi dan keadaan kita.
Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara, di ayat 41 tadi, kemudian kalimat selanjutnya dikatakan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Lihat saudara, saat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta yang dianggap najis, menjamah orang kusta yang dianggap hina. Tangannya terulur menjamah orang itu, saudara. Sekalipun semua orang sudah menganggap dia nggak berguna, dia najis, tidak ada lagi yang pedulikan, tapi hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan tangan Yesus terulur menjamah orang yang dianggap najis ini. Dengar saudara, hari ini hati Yesus tergerak oleh belas kasihan memandang saya dan saudara dalam segala situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan kemudian tangannya terulur untuk menjamah kita, siapapun saudara. Apapun keadaan saudara malam ini, dengar saudara, Yesus mengasihimu dan tangannya sedang terulur menjamah saudara. Menjamah tubuh saudara yang sakit malam ini, menjamah masalah saudara yang berat, persoalan saudara yang berat malam hari ini. Yesus peduli, Yesus mengasihi saudara dan tangannya sedang terulur untuk menjamah saudara. Dan saat tangan Yesus terulur, ayat 42 dikatakan, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan saudara, dan tangannya terulur untuk menjamah orang kusta itu, seketika itu juga mujizat terjadi. Orang kusta itu disembuhkan. Malam ini saat tangannya terulur menjamah saudara, mujizat pasti terjadi. Saudara akan mengalami mujizatnya. Saudara akan mengalami kesembuhannya saat tangannya terulur menjamah saudara. Namun saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini bukan hanya tentang apa yang dialami oleh orang kusta itu. Yang saya percaya setiap kita juga rindu mengalaminya hari ini, yaitu mengalami jamahan Yesus, mengalami mujizat Yesus. Yang saya rindu kita belajar, mengapa dari sekian banyak orang yang mengikut Yesus, orang kusta ini yang dianggap hina, yang tidak ada lagi orang yang mempedulikan, tapi Yesus malah peduli kepada dia, dan Yesus malah menjamah dia, Yesus malah menyembuhkan dia. Apa yang spesial dengan orang kusta ini? Apa yang dia lakukan sehingga dia mengalami perlakuan khusus dari Yesus? Itu yang saya rindu kita belajar saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami belas kasihan Tuhan. Kita mengalami hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat kehidupan kita, dan kita mengalami tangannya terulur menjamah dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Apa yang dilakukan oleh orang kusta itu saudara, kita lihat di ayat 40. Ada 3 hal yang akan kita belajar dari sana saudara. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Jadi saudara, dikatakan di sini bahwa orang kusta itu datang kepada Yesus, dan selanjutnya dikatakan dan sambil berlutut kepadanya. Bagaimana dia mengalami mujizat, mengalami jamahan Tuhan? Karena dia datang kepada Yesus, dan dia datang dengan sikap yang benar, di mana dia datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus pada waktu itu saudara. Ada yang mengikut Yesus berdesak-desakan.
ingin melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi orang kusta ini saat dia datang kepada Yesus, dia langsung sujud di kaki Yesus. Artinya saudara, dia datang dengan sikap yang benar. Sehingga sekalipun dia adalah orang kusta yang najis, karena sikapnya yang benar, itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan tangannya terulur menjamah dan menyembuhkan orang kusta itu. Apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara? Sikapnya yang benar membuat tangan Yesus terulur dan menjamah dan menyembuhkan dia. Saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan? Bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita belajar dari kisah orang kusta ini, saudara, datanglah dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang merindukan mujizat Tuhan, tapi mereka datang hanya dengan tuntutan-tuntutan, dengan permintaan-permintaan, tidak dibarengi dengan sikap yang benar waktu mereka datang kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak heran, saudara, bahwa banyak orang yang mengikut Tuhan tapi tidak mengalami campur tangan Tuhan, tidak mengalami mujizat Tuhan, karena mereka tidak datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Malam hari ini, saudara, setelah kita belajar melihat apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga tangannya terulur dan menjamah, karena orang kusta ini datang kepada Yesus dengan sikapnya yang benar. Mari kita koreksi dalam hidup kita, saudara. Di mana sikap yang ditunjukkan oleh orang kusta ini adalah penghormatan kepada Tuhan. Dia sujud dan berlutut di hadapan Tuhan. Itu merupakan satu sikap penghormatan. Bagaimana dengan saya dan saudara ketika kita ikut Tuhan? Apakah kita mengikut dia hanya untuk menuntut dia memberikan apa yang kita inginkan, menuntut dia menjawab doa kita, menuntut dia melindungi kita, menuntut dia memberkati kita, dan sebagainya dan sebagainya? Apakah pengiringan kita akan Tuhan hanya berupa tuntutan dan tuntutan dan tuntutan? Ataukah seperti orang kusta ini, kita sudah datang kepada dia dengan sikap yang benar, dengan hormat di hadapan Tuhan? Saudara yang tahu bagaimana perjalanan hidup saudara dalam saudara mengiring Tuhan, apakah saudara sudah ikut Tuhan dengan penuh hormat, sikap yang penuh hormat kepada dia, datang kepada dia dalam penyembahan, pengagungan kepada Allah? Apapun keadaan saudara, apapun situasi hidup saudara, dengar, jika saudara menjalani hari-hari saudara dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan hormat dan penuh pengagungan kepada Tuhan, maka saudara akan melihat dan mengalami belas kasihan Tuhan. Tangannya terulur menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya, saudara, mari kita koreksi sikap kita dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita koreksi hati kita dalam kita mengiring Tuhan. Adakah kita mengiring dia dengan hormat dan penuh pengagungan, dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan? Itu yang pertama, sehingga orang kusta tersebut mengalami jamahan Yesus. Kemudian yang kedua, saudara, perhatikan, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau." Yang pertama, dia datang dengan sikap yang benar, dia sujud, dia menyembah dan mengagungkan Tuhan Yesus. Yang kedua, dia datang dengan doa, dengan permohonan, dan permohonannya itu adalah permohonan yang benar,
di mana ketika dia berkata sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau." Artinya apa, saudara? Dia datang dengan doa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki. Dengar, saudara, begitu banyak doa-doa orang-orang yang tidak dijawab. Kemungkinan masalah utamanya adalah karena doa-doa tersebut dipenuhi oleh keinginan daging, dipenuhi oleh hawa nafsu, dan sebagainya dan sebagainya. Bukan doa yang dipenuhi dengan doa yang benar, permohonan yang benar, yaitu menurut kehendak Tuhan. Itu yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa orang kusta itu mengalami mujizat Tuhan karena dia datang dengan doa yang benar, yaitu mencari kehendak Tuhan, memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Saudara, adakah saat ini saudara sedang bergumul dalam doa saudara? Atau mungkin malah saudara sudah lama berdoa terhadap satu topik doa, tetapi saudara tidak kunjung melihat jawaban dari doa itu. Mungkin kita perlu mengoreksi, saudara. Apakah kita menaikkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Sama seperti orang kusta ini ketika dia berkata, ketika dia memohon berlutut di kaki Yesus, dia berkata, "Kalau engkau mau, kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki." Seharusnya dalam doa-doa kita seperti itu, saudara. Setelah kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, maka seharusnya kita berkata, "Kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki Tuhan, kalau sesuai dengan apa yang engkau kehendaki Tuhan." Seharusnya kita berkata seperti itu, saudara. Karena yang terbaik di dalam kehidupan kita adalah apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun apa yang kita inginkan seringkali mungkin tidak terjadi, saudara, malah hal berbeda yang Tuhan kerjakan. Karena sekali lagi, Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Apa yang Dia kehendaki, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, pernahkah saudara di dalam kehidupan saudara, saudara begitu menginginkan sesuatu, dan ketika saudara memperoleh apa yang saudara inginkan, malah muncul masalah, persoalan, masalah yang terjadi? Itu menunjukkan, saudara, bahwa kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena ternyata seringkali apa yang kita rasa baik itu malah pada akhirnya menimbulkan masalah dan persoalan. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakannya, maka itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Dia tahu hari esok. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu hari esok, sehingga apa yang kita minta hari ini menurut apa yang kita pikirkan baik hari ini. Padahal Tuhan sudah punya kehendak yang terbaik. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang terbaik bagi saya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mintalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu akan menjadikan kebaikan bagi saudara. Itu yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh orang kusta ini. Dia menaikkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita rindu melihat mujizat, saudara, kita rindu mengalami tangan Tuhan terulur menjamah kehidupan kita, maka carilah kehendak Tuhan. Mintalah kehendak Tuhan terjadi, karena itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Berdoalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah dia berkata, kalau engkau mau, kemudian dia lanjutkan, saudara, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya yang ketiga, dia percaya akan kuasa Tuhan sehingga dia berkata, engkau dapat mentahirkan aku. Padahal penyakit kusta adalah penyakit yang tidak ada obatnya pada waktu itu, saudara. Tapi dia percaya bahwa Yesus dapat. Dia tidak berkata begini, Tuhan, cobalah untuk menolong aku, mungkin engkau dapat. Dia tidak berkata begitu, saudara. Dia tadi berkata, kalau engkau mau. Selanjutnya yang ketiga, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi dia sangat percaya bahwa Yesus sanggup mentahirkan dia, menyembuhkan dia. Jadi yang ketiga, dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Jadi sangat wajar orang kusta ini mengalami perlakuan berbeda dari Tuhan, saudara. Dari sekian banyak orang, dia yang dianggap hina itu malah mengalami jamahan Tuhan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada dia. Kenapa, saudara? Selain dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan permohonan yang benar. Yang ketiga, dia datang dengan iman yang benar ketika dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Dia begitu percaya Yesus sanggup dan dapat menyembuhkan dia. Saudara, yang paling Tuhan cari dalam perjalanan hidup kita bukan seberapa banyak kita mengalami mujizat, bukan seberapa banyak kita mengalami berkat-berkat dan sebagainya. Yang paling Tuhan ingin lihat dari kehidupan kita adalah seberapa besar, seberapa bertumbuh iman kita. Dan ketika kita mengalami pertumbuhan iman dalam kita mengiring Tuhan, saudara, di sanalah malah kita akan mengalami mujizat yang besar. Di sanalah malah kita akan melihat tangan Tuhan terulur dan melakukan mujizat. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, Tuhan ajaib. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sudah belajar firman Tuhan. Malam ini kita sudah merenungkan firman Tuhan yang begitu indah. Kita sudah belajar dari kehidupan seorang kusta yang dianggap hina karena mengidap satu penyakit yang menular. Dia diasingkan, dianggap orang najis, tetapi dia malah mengalami jamahan Tuhan. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat dia, dan kemudian tangan Tuhan terulur menjamah dia dan menyembuhkan dia. Mujizat pun terjadi. Dan kita sudah belajar, saudara, bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami jamahan Tuhan dalam hidupnya, karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, penuh hormat, penuh penyembahan. Yang kedua, dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar, karena ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau. Dia datang dengan doa dan berkata kepada Tuhan, kalau engkau mau. Artinya dia mencari apa yang Tuhan mau. Dia mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan doa yang benar, yaitu doa yang mencari kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia berkata, engkau dapat. Artinya dia datang dengan iman. Dia begitu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan dapat. Hari ini, saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pertama, ketahuilah bahwa Tuhan mau menjamah setiap kita. Kalau Dia mau menjamah
orang kusta yang dianggap hina itu, dia pun siap untuk menjamah saya dan saudara dengan tangannya yang lembut dan berkuasa. Dan bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan, mengalami belas kasihan Tuhan? Yang pertama, iringlah Tuhan dengan sikap yang benar. Kemudian yang kedua, datanglah kepada Dia dengan doa-doa yang benar, yaitu mencari kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, membangkitkan iman saudara, dan saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan peduli apapun keadaan saudara. Mari alami jamahan Tuhan, alami kuasa tangannya menjamah kehidupan saudara, dengan datang kepada Dia dengan sikap yang benar, doa yang benar, dan datang kepada Dia dengan iman yang benar. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Tuhan. Dan malam hari ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus datang kepadamu, ya Tuhan, dengan sikap yang benar. Datang kepadamu dengan permohonan dan doa yang benar. Dan datang kepadamu dengan iman yang benar. Terima kasih Bapa, kami akan terapkan firman-Mu. Kami akan iring Engkau. Kami akan ikut Engkau. Selalu datang kepadamu, ya Tuhan, dengan sikap yang benar, dengan permohonan dan doa yang benar, dan dengan iman yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu, terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami
untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagimu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagimu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan namamu ya Tuhan. Kami mau tinggikan namamu, kami mau agungkan namamu. Perkenananmu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu, ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman,
Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan,
yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan
ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silakan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.